Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Putri Utami. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang makna gramatikal dan makna konseptual. Nah, yang pertama, apa sih makna gramatikal itu? Makna gramatikal adalah makna yang muncul dari suatu proses gramatikal. Nah, makna gramatikal itu dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa proses. Di antaranya ada proses afiksasi, proses reduplikasi, proses komposisi, pemfrasaan, dan pengkalimatan. Nah, semua proses itu berkaitan erat dengan fitur makna yang dimiliki setiap leksikal dasar. Contohnya nih, misalkan dalam bahasa Inggris ada kata boy, man, girl, and woman. Dan misalkan mereka itu memiliki fitur makna manusia, dewasa, dan laki-laki. Maka kata boy memiliki fitur makna manusia, memiliki fitur makna laki-laki, tetapi tidak memiliki fitur makna dewasa. Lalu kata man memiliki fitur makna manusia, memiliki fitur makna dewasa, dan memiliki fitur makna laki-laki. Selanjutnya kata girl memiliki fitur makna manusia, tidak memiliki fitur makna dewasa, dan tidak memiliki fitur makna laki-laki. Dan kata woman memiliki fitur makna manusia, memiliki fitur makna dewasa, tetapi tidak memiliki fitur makna laki-laki. Nah, selanjutnya itu ada proses gramatikal afiksasi, yaitu pembubuhan afiks pada kata dasar. Misalkan nih, proses prefiksasi pada prefiks ber pada kata pakaian, sehingga nanti akan muncul kata berpakaian yang memiliki makna mengenakan atau memakai. Nah, selanjutnya adalah proses gramatikal reduplikasi. Ini juga merupakan salah satu proses gramatikal yang penting dalam pembentukan kata. Jadi nanti proses ini tuh akan menghasilkan atau menyatakan pluralitas ataupun intensitas. Misalkan nih, kata rumah jika direduplikasi menjadi rumah-rumah, itu akan menyatakan atau menghasilkan makna banyak rumah. Lalu misalkan besar, kata besar jika direduplikasi menjadi besar-besar akan menghasilkan makna banyak yang besar. Selanjutnya adalah konsep gramatikal komposisi. Ini itu digunakan untuk menampung konsep-konsep yang baru muncul atau belum memiliki kosakata. Misalkan nih, dulu digunakan kata kereta untuk menampung konsep kendaraan beroda yang ditarik oleh kuda. Lalu sekarang ini muncul kereta yang berjalan di atas rel, menggunakan tenaga uap dan ditarik oleh lokomotif, sehingga muncullah kata baru yaitu kereta api atau kereta rel. Lalu untuk kereta yang ditarik oleh kuda itu digunakan kata kereta kuda. Lalu nih, sekarang ini juga muncul kereta yang menggunakan tenaga listrik untuk menjalankannya, sehingga muncullah konsep baru yaitu kereta listrik. Nah, selanjutnya adalah makna konseptual. Dalam memahami makna suatu ujaran, itu tidak cukup dengan makna leksikal atau makna gramatikal, sebab kita perlu mengetahui konteks dari ujaran itu dan juga tempat terjadinya ujaran itu. Nah, yang pertama itu ada konteks intrakalimat. Nah, sudah menjadi asumsi umum bahwa makna sebuah kata itu tergantung dengan kedudukannya di dalam kalimat, entah itu posisinya yang berbeda di depan ataupun di belakang. Misalkan nih, contohnya adalah kata dalam digunakan pada dua kalimat berikut. Yang pertama itu sungai itu dalam sekali, lalu yang kedua dalam sungai itu adalah 20 meter. Nah, kata dalam pada dua kalimat itu tidak sama karena letak posisinya yang berbeda. Selanjutnya konteks antar kalimat. Banyak ujaran dalam bentuk kalimat yang baru bisa kita pahami maknanya itu jika berdasarkan hubungan dengan makna-makna kalimat sebelumnya ataupun makna-makna kalimat sesudahnya. Seperti contoh di buku akan saya bacakan. Yang pertama itu, meskipun persiapan telah dilakukan dengan sesama, tetapi operasi itu tidak terjadi dilakukan. Menurut keterangan tim medis, hal itu karena tiba-tiba si pasien mengalami komplikasi. Lalu pada kalimat kedua, meskipun persiapan telah dilakukan dengan seksama, tetapi operasi tidak jadi dilakukan. Hal ini karena rencana operasi itu telah bocor, sehingga tak sebuah beca pun yang keluar.
Nah, kata operasi pada kalimat pertama itu memiliki atau bermakna pembedahan, sedangkan kata operasi pada kalimat kedua itu bermakna penertiban, sehingga dua kata itu dalam kalimat yang masing-masing berbeda makna, walaupun sama-sama beroperasi. Selanjutnya adalah konteks situasi. Yang dimaksud dengan konteks situasi adalah kapan, di mana, dan dalam suasana apa ujaran tersebut diucapkan. Karena begini, misalkan ada contoh kalimat sudah hampir pukul 12. Itu akan berbeda maknanya jika diucapkan oleh pertama seorang ibu kepala asrama putri pada malam hari kepada seorang pemuda, lalu seorang ustadz pada siang hari di pondok pesantren kepada santri-santrinya. Untuk yang pertama, tentu saja seorang ibu itu bermaksud memberitahu kepada pemuda itu jika waktu sudah hampir pukul 12 malam dan ia harus segera pulang. Lalu yang kedua, kalimat yang diucapkan oleh ustadz itu tentu bertujuan untuk memberitahu kepada murid-muridnya jika waktu sudah hampir pukul 12 dan sebentar lagi waktu zuhur, jadi santri-santri harus segera bersiap untuk melaksanakan sholat. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan dalam materi makna gramatikal dan makna konseptual. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.